Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu harusnya kalian berdua yang membantu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mereka ulang dan mereaction ulang dari satu channel, yaitu Jadid Hidayah Mu'alaf, punyanya Kojol ya. Di sini ada sedikit cuplikan video bagaimana kan kita pernah terstigma ya. Apa terstigma? Mu'alaf pasti cerdas. Nah, hari ini kita akan melihat ketika Asmiranda yang dulunya Muslim kemudian memilih Kristen sebagai penuntun hidupnya. Akankah juga atas landasan kecerdasannya, ataukah itu hanya terkaan karena minimnya pola pikir ataupun buah dan hasil pikir tersebut ketika kemudian dia memilih Kristen sebagai panutan hidupnya. Nah, jadi kan karena stigma kita mu'alaf pasti cerdas, hari ini kita akan membuktikan kapasitas daripada pemikiran seorang murtadin. Mungkin dalam argumentasinya, jika memang itu kebenaran, mari kita murtad bareng-bareng. Tapi kalau memang itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya karena minim pola pikir, maka cukup menilai, wahai para penonton, bahwa seginilah kualitas orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, yang meninggalkan Rasulullah sebagai penuntun hidupnya, dan meninggalkan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Oke, tapi kalian semua ya, kalian semua ya, Asmiranda, siapa yang gak kenal? Ada yang gak kenal Asmiranda? Dulu dia tuh
Ada yang tahu sinetron Asmirandah dulu apa? Pokoknya aku yang ingat entah video klip ini seberkas bukan seberkas yang si Elo itu bukan Elo Leto ya. Aku lupa. Pokoknya kayak gitulah. Aku lupa lihat gara-gara dia murtad aku jadi lupa. Tentang siapa sosok dia ya. Intinya ini adalah seorang artis yang fenomenal yang dulunya Muslim kemudian memilih Islam dan hari ini dia kesaksian di gereja untuk membuktikan pola pikirnya kenapa memilih Yesus sebagai Tuhan. Mari kita simak videonya, landasan dan alasan apa yang kemudian digunakan Asmirandah untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan memilih Yesus sebagai Tuhan. Kita saksikan sama-sama. Saya di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin sebagian orang di dalam ruangan ini ada yang udah banyak tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Ya. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Ya. Dan pembuktian pertama, Tuhan yang memilih dia, bukan dia yang memilih. Orang kayak gini, Kak Asmirandah, baik dan buruk ya, racun dan makanan ya. Lu pasti tahu mana yang makanan, lu pasti tahu mana yang racun. Di mana dua-duanya lu bisa A dan minum, A dan makan. Tapi ketika akal lu menemukan sebuah diksi berpikir, sebuah konsekuensi berpikir, baru lu memilih makanan sebagai makanan lu, bukan makanan yang memilih lu ataupun racun tidak memilih lu. Maksudnya di depan lu ada racun sama makanan, dua-duanya lu tahu ini racun ini makanan. Dua-duanya bisa nggak untuk dimakan? Bisa, tinggal A doang. Tapi masalahnya ketika experience, ketika rasional akal lu menemukan bahwa racun ini nggak pantas untuk aku makan, bukan tidak bisa dimakan, tapi tidak pantas untuk dimakan, baru kemudian kamu memilih yang di sebelah kanan ini yang dinamakan makanan untuk kamu makan. Karena apa? Kamu udah tahu ini yang sebenarnya yang dinamakan makanan, dan ini walaupun bisa aku makan, tapi ini bukan makanan. Ini akan memberikan bahaya kepadaku. Nah, kamu mengatakan apa? Pasti Tuhan yang memilihmu. Bukan. Lu yang di dalam experience lu tiba-tiba menemukan hal itu. Nah, hari ini di mana kita akan mendengarkan ya teman-teman ya, pertanggungjawaban dia di balik experience dia terhadap Yesus Kristus hingga kemudian menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oke, kita dengar. Tuh berarti dari awal aja dia udah salah berpikir. Bahwa sebenarnya mau agama, mau apapun itu dipilih daripada pribadi masing-masing setelah experience. Tapi daripada Islam dia meninggal ke Kristen, berarti ada experience yang dia tempuh hingga kemudian memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lanjut. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa dia sebenarnya. Ya. Dan yang saya, Tuhan Yesus Kristus yang nampain siapa dia. Mau dong lihat juga. Ya nggak teman-teman? Ngopi yuk, ngopi. Share WA kayak. Gua nggak Sherlock. Kita ketemu Yesus, duduk bareng-bareng. Yesusnya milih-milih Kak Asmirandah. Ketemu, kita nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. yakin yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Siapa itu? Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya. Walaupun begitu banyak orang yang mengutuki saya di luar sana, tapi saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Nah, emang kayak gitu. Apa namanya itu kan ada apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Lu gak usah takut. Dengan lu pindah agama, lu pasti bahagia. Tujuannya apa? Agar lu semakin lupa kepada Allah. Karena lu udah berani khianati Allah. Jadi apa yang kamu bilang itu emang udah ada jawabannya. Ad-dunya sijnul mu'minin. Penjara bagi kami itu. Jadi justru kalau lu memperbaiki hidup, ya tinggal lu pindah agama, ya hidup lu bakal baik. Gue yakin, gue pastiin bakal baik. Karena apa? Ya kamu aja udah berani khianatin Allah. Namun kamu harus sadari kamu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu.
Tapi saat diberikan setelah kamu memeluk agama lain dan mengkhianati Allah, justru hidupmu makin bagus. Selamat. Mantap, pilihan Anda tepat. Nantikan waktunya. Ya, puji Tuhan banget pagi hari ini saya dan istri saya berdua boleh ada di tengah-tengah. Karena adunia sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Surga bagi orang kafir. Ya memang surga. Allah berikan nikmat biar lu lupa gua. Saudara, seperti yang tadi istri saya bilang, kami yakin banget ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kami juga nggak perlu kesaksian panjang-panjang, kami nggak perlu kesaksian banyak-banyak. Kenapa? Karena kami yakin banget lah, saudara-saudara udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Bener nggak saudara? Apalagi yang ibu-ibu nih. Tunggu. Ini Jonas ya. Jonas ini Kristen kan? Ini suaminya Esmeralda. Wow. Apakah ini murtad jalur buka celana? Wow, parah. Wah, ini murtad jalur kawinisasi nih kayaknya, bukan experience ini. Tapi kita lihat aja ya. Ibu-ibu kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Ya sedikit banyak tahu lah tentang cerita kalian berdua. Dan simpelnya gini, ketika kalian berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kalian berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ini ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda. Wow, berbeda dengan orang-orang yang terbaik. Dia tadi bilang puji Tuhan. Buka Bible. Tuhan yang lu tuhankan tuh puji Tuhan lagi. Lu mau bilang Tuhan lu dua. Iya, makanya gini, Bro Asmiranda, Bro Jonas, sering-sering buka Bible. Itu aja nasihat saya. Biar lu tahu lu puji Tuhan dan Tuhan puji Tuhan lagi. Ya. Jadi cinta segitiga antara lu, Tuhan lu, dan Tuhan lu satunya. Dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan, menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini, di tengah-tengah masalah yang kalian berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Oh ya? Bener aja. Belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di. Mukanya sepet. Wah, ini gembala di sana nih nggak bagus nih perlakuan. Seharusnya senang, ya. Seharusnya senang. Wih, datang lagi temen gua di neraka nih, anjir. Woi, cepet. Wah, kok bisa sepet? Nggak boleh kayak gitu. Seharusnya mereka senang. Nggak sepi lagi, ada nambah 2 orang kotaknya kan. Bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?"
Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya Ya, mau mau disalib, dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Hah? Di saat itu harusnya kalian berdua ini panik. Di saat itu harusnya kalian berdua Gini teman. Ini mereka di gereja. Terus saat di gereja ngomongin hal yang seperti ini tanpa ada pembuktian. Nah ini kan kayak seakan-akan penghinaan yang sadis ya terhadap Islam. Seakan-akan begitu orang Islam tidak setuju Asmirandah ini meninggalkan Islam, akhirnya mereka diteror. Boleh, benar, oke, kami terima, tapi bukti dong. Jangan hanya sekedar diomongkan di publik seperti ini dan ditayangkan, bahkan kalau nggak video ini nggak akan tersebar. Ini seakan-akan kan semacam menyulut api, ya. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Jangan dipancing loh bro. Jadi menunjukkan apa? Tunjukkan data. Data ini di tempat ini ada bomnya, ini foto bomnya. Nggak mungkin dong si pendeta ataupun siapa yang nunggu lu di sana itu nggak nunjukin. Tadi ada bom, nih bom, foto nih kirim. Nih saya buktiin ini benar ya. Ini narasinya ini emang benar-benar ke arah pengen satu sisi pengen menguatkan iman Asmirandah sekali lagi. Yang kedua dia ingin memfitnah Islam. Ini parah nih, siapa sih namanya nih? Kalau dia main film nggak mau gue nonton. Parah dia nih orang. takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya dengan nada manja, dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, udahlah om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Ke kerajaan Bapak. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Perang naga. Jadi gimana Pak? Udah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini, gini ya teman-teman ya, udah gak usah panjang, kita bilang antara 2. Kalau cerita ini emang bohong, berarti ini orang sedang emang melancarkan misi menghujat dan menghina Islam, seakan-akan Islam ini agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang sadis. Begitu ada seorang muslim memilih murtad, kemudian diancam untuk dibunuh. Ya, andaikan ini bohong berarti dia mengfitnah. Mungkin bisa jadi probability yang kedua, si pendeta yang nunggu dia bisa jadi udah menyiapkan segala rencana untuk menstigma mereka kedua untuk percaya bahwa Islam ajaran yang ekstrim, ajaran yang ekstremis. Ya,
Nah, apa namanya itu? Andaikan ini benar kejadiannya, andaikan ini memang benar kejadiannya, berarti salahkah jika kita hari ini menyalahkan Muslim tersebut? Benar, harus kita salahkan. Jadi kita tidak bisa berdiri di sebelah pihak. Andaikan memang benar Muslim itu mengancam, kemudian meletakkan bom ataupun melakukan pengancaman terhadap orang tersebut, oi, jangan salahkan Islam, bro. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Karena ibaratnya kalau kita balik kepada lu, andaikan ada pendeta memperkosa biarawati, yang salah pendeta apa Kristen? Tentu pendetanya. Kristen tidak pernah salah. Karena apa? Kristen tidak mengajarkan kamu untuk menjadi buruk, mengajarkan kamu untuk baik. Setuju? Setuju. Hululu ya. Ya kan? Oke. Sama. Islam juga seperti itu. Mana pembuktiannya? Pembuktiannya itu ayat yang paling kena itu di Al-Baqarah 224. Nih, saya buka. Ini aku kasih Al-Baqarah 224. Al-Baqarah 224. Nih, simak baik-baik. Wala taj'alullaha uradatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Nih, simak baik-baik kepada orang Islam yang mengancam Asmiranda. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Ya. Jangan sampai lu bawa atas nama Islam, bawa nama Allah, bawa nama Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menciptakan kerusuhan dan anti di balik perdamaian terhadap orang yang beragama lain. Artinya, Kak Asmiranda ataupun siapapun yang menyimak yang di luar yang berbeda agama dengan kami, kata Allah seperti ini. Jangan sampai bawa nama Allah dalam hal berbuat kebajikan. Artinya gini, kenapa kamu nggak berbuat baik kepada dia? Ya, orang dia murtad. Nah, jangan sampai kayak gitu kata Allah. Andaikan, karena arti toleransi yaitu adalah hubungan kemanusiaan. Allah saja Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, sifat Allah kepada seluruh makhluknya termasuk yang tidak menyembahnya. Rahim, baru kecintaan yang terkhusus Allah terhadap makhluk yang menyembahnya. Allah saja bisa menyayangi makhluknya yang bahkan tidak menyembahnya. Makanya kita dikatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Jangan kamu berlandaskan aku Islam, jihad, Allahu Akbar, potong lehernya, woi. Jangan berbuat baik kepada kafir, woi. Tidak. Jadi pintar-pintar jangan menilai. Sama seperti kita balikkan yang seperti tadi, bahwa apabila ada seorang pendeta yang memperkosa biarawati, apakah pendetanya yang salah? Bukan. Apakah Kristennya yang salah? Bukan. Pendetanya. Sama juga seperti Islam. Andaikan membuat onar, andaikan membuat kerusuhan, andaikan ada yang seperti Anda katakan, jikalau Anda memang tidak berbohong, maka pintar-pintarlah dalam menilai. Karena Allah sendiri mengucapkan itu. Jangan sampai bawa-bawa namaku, nama agamaku, demi menciptakan kerusuhan, kehancuran di muka bumi ini. Itu kata Allah. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh, bisik-bisik kedengeran. Ini yang cowok ini kebanyakan ibu ngomong. Yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Aku pengen tahu Asmiranda kenapa murtad? Ngapain dia banyak kali ngomong? Satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu, orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan, dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui satu kesaksian ini, puji Tuhan, saat kami bersaksi, kami punya sahabat namanya Jason. Kalau sudah tahu, dia yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga menciptakan lagu Pertolonganmu
Dan baru-baru ini dia juga ciptakan satu lagu buat anak-anak. Kalau saudara tahu, coba saudara ikutin. Lagunya gini. Jadi anak manis, janganlah menangis, malu sama kucing. Meong meong meong. Wah, ada kucing juga ternyata di sini. Kok aku ikut ya? Nah, sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagu itu jadi, justru kami berdua yang merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini, kami kembali diingatkan. Ya teman-teman, Oh mualaf, ya. lu pernah cerita gak sih proses lu mualaf? Gue aja baru tahu dari netizen gue. Aku belum pernah cerita malah. Gue kayak cerita deh malah waktu itu. Kita nggak Tapi lu nggak sedekat peduli itu. juga sih. Itu dia, kita dekat itu dia. Gue kira dia perbincangan waktu dulu kita lagi acting. I don't know. Nih, simak nih. Jadi gini. Punya mualaf cerita, ya. tapi you pernah share ke orang. Pernah. Nih mualaf. Jadi long story short, Long story short. nyokap gue Katolik. Tuh. Jadi gue digedein Katolik. Bokap gue Buddha. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam. Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari. Dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha. Pokoknya teman-teman kita udah ngelihat tadi versi asumsi dari seorang yang murtadin. Sekarang kita tengok yang mu'alafah. Mana yang sedang berpikir dan mana yang nikah. Yang murtad jalur kawinisasi. Ya teman-teman ya. Karena apa? Kebenaran itu ada di rasional akal ketika menemukan buah pikir untuk diambilkan kesimpulan. Bukan kenekatan. Nekat itu bukan mu'alaf. Nekat itu bukan kebenaran. Tapi saat kamu kemudian tahu, oh ini benar. Ini akal gua terima. Nah inilah yang dinamakan kebenaran. Karena walau 1000 dunia pun bilang api itu dingin, dituliskan dan dicatatkan sejarah dan dipercaya oleh seluruh bumi. Jika di dalam experience-mu ternyata saat kamu pegang api itu panas, maka kamu harus berani melawan seluruh bumi demi mendeklarasikan api itu panas. Karena kebenaran ada di sini, bukan tulisan dan tradisi. Kita dengar bagaimana kesaksian mu'alaf daripada Dian Sastro Wadoyo. Jepang. Terus Budaya Jepang. Nichiren Soshu Indonesia ada deh pokoknya. Yang satu wihara sama Mas Sulung. Ya, Mas Ulung, ya. Terus makanya Mas Sulung kenal. Terus habis itu jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus habis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamu coba cari aja yang bener tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok gak kejawab ya? Oh, gak kejawab di situ. Coba. Gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang Gue belajar filsafat juga Kak Dian. Coba pertanyaan filsafat yang gimana tuh? Coba seru nih. Ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu loh, kenapa kita harus hidup? Kenapa kapan kita ketemu? Tanya ke aku aja. Pokoknya repot banget sih gini-gini, pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Kamu sempat ke Hindu ya? Iya, semuanya gue pelajarin kok. Semuanya dia udah real experience. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh ya udah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya pak ustadz, sebenarnya buat apa sih kita hidup begini-gini? Buat ini tiba-tiba dibuka lah. Ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Emang karena ajaran datang dari Tuhan itu bukan sekadar dogma doang. Tuh Asmirada mampus loh. Kami kan, ya Asmirada ya. Andaikan ternyata Yesus adalah Tuhan yang benar. Udah aman, tenang Kak Dian, aman kita. Kenapa? Karena Yesus menembus dosa manusia, bukan Kristen. Seluruh manusia. Andaikan kita ketemu Yesus, lu masuk neraka? Enggak mau. Lu nembus dosa manusia, bukan Kristen doang. Gua manusia bukan? Manusia. Nah, yaudah. Selesai, tenang Kak Dian. Tapi kalau sebenarnya apa yang mereka sembah, apa yang si Asmiranda sembah salah, mampus dia tuh. Kena goreng dia, kena goreng. Nanti kita nonton bareng, kita nobar Kak Dian. Kita nanti sesurga bareng, kita nobar tuh. Nobar mereka dibakar-bakar tuh. Gitu mampus dia ya.
sama Islam. Ada namanya Pak Rahmat. Terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia. Karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya. Tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya nggak akan logika terus ya gitu. Cuma akhirnya kejawab, terus gue langsung mikir, ya Allah, ya Tuhan waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya. Jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalan yang ini. Ya udah deh Pak, saya belajar terus sama Bapak gitu. Terus itu kata Bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak? Oh merinding saya guys, merinding. Keren kesaksian ya, berarti kan mekanisme Kak Dian ini dia nggak mau terima doktrin mentah-mentah. Wow mampus. Ini keren nih kalau kalian belajar filosofi daripada Kak Dian. Jangan terima doktrin mentah-mentah. Kalian beragama itu karena garis keturunan kalian. Andaikan hari ini kalian yang menonton video saya adalah seorang Kristen, bagaimana kalau dulu ibu dan ayah Anda adalah seorang Buddha? Apakah Anda masih Kristen hari ini? Tidak, Anda pasti Buddha. Kalau orang tua Anda itu Hindu, hari ini apakah Anda Kristen? Tidak, Anda tetap Hindu. Menunjukkan apa? Anda hari ini beragama faktor keturunan, belum mengeksperience yang kemudian mencari kebenaran tersebut. Jangan bermodal kosah kasih, bermodal kebaktian surga, bermodal pengasihan Tuhan, pengabdian Tuhan. Jangan modal dogma, doktrin mentah. Cari secara filosofis, karena kebenaran sejati itu ada di akal. Sama seperti Kak Dian, dia datang ke Buddha, tanyakan, dia bisa jawab nggak? Belum terjawab. Tanya ke Hindu, belum terjawab. Dia experience ke semua agama. Akhirnya dia mendengarkan penjelasan Al-Quran yang itu tidak bisa dibantahkan oleh logika manapun. Karena itu memang logika. Karena Tuhan yang menciptakan akal, Tuhan juga yang menurunkan konsep akal untuk tahu tentangnya. Seperti itu. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Puji Tuhan. Apa gitu ya, mau deh. Allahu Akbar. Besok ada ngafalin Al-Fatihah. Ngafalin pakai buku SD tuh. Dan kalau gue ngafalin itu kan bahasa Arab susah ya. Iya. Di umur 21 tahun gue aku ajarin Kak, aku ajarin. Gitu kan. Tapi yang membantu gue menghafal, karena gue aktor, gue aktris, gue harus ngafalin artinya. Karena kalau enggak gue nggak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, gue bisa menjiwai artinya. Wow, karena gue akan merinding guys, merinding. Ya menjiwai ibadah gue aktor gitu loh. Kan gue harus ngafalin skrip kan harus pakai ada perasaannya gitu kan. Jadi nggak mungkin banget gue ibaratnya di mulut gitu loh. Lu mengerti maknanya. Gitu. Jadi itu membantu gue untuk bisa mendalami. BTW dia ini ngomong ini ke siapa ini? Denny Sumargo. Ini Denny Sumargo. Hei, Bang Denny, mualaf lu. Wah, lu dengar-dengar kesaksian orang yang tiba-tiba mualaf, lu masih bertahan di agama lu. Lu parah lu Kang Denny lo. Lanjut. Ya, like Rahbidin ya Kang Denny ya, tidak ada paksaan. Tapi ingatlah selagi diberikan umur, berpikirlah Kang Denny, jangan sampai kemudian ntar menyesal setelah kematian ya. Jadi akhirnya dari situlah itu di umur 21 tahun. Kenapa lu memilih dengan cara berpikir lu yang cukup kompleks ini ya, dengan banyak pertanyaan, kenapa lu memilih beragama? Nah itu pertanyaannya. Nggak tahu ya, gue tuh termasuk orang yang justru dengan cara pikir filsafat yang berlapis dan argumentatif banget. Gue tuh kayak malah di ketemu. Keren pertanyaan kode ini. Kenapa? Karena ribetnya nyari agama. Kenapa lu memilih untuk tidak beragama? Seharusnya kayak gitu kan? Wah keren. Sebenarnya Bang Denny Sumargo mantap pikirannya. Cuma beliau kurang mantap aja tidak meneliti Al-Quran. Coba dia meneliti Al-Quran, dia orang yang paling pertama masuk Islam. Saya yakin itu. Ini tuh justru intinya adalah ke Tuhan gitu loh. Maksudnya ya ngebawa lu semua ke situ. Iya, intinya tuh kita tuh harus punya faith gitu. Dan faith itu intinya adalah kebenaran, dan kebenaran tunggal itu adalah itu gitu loh. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih, mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya. Mungkin tapi gue dikasih rezeki. No, Kak Dian jangan salah hidayah. Hidayah itu huda, petunjuk dari Allah, benar petunjuk. Tapi ingat, kebenaran sejati itu ada di alam rasio. Arti hidayah itu apa? Sekarang gini, ada orang yang misalnya tidak beragama, ataupun Kristen ataupun bagaimanapun. Ketika dia disuguhkan dengan kebenaran bahwa tidak mungkin dong Tuhan beranak, tidak mungkin dong Tuhan diperanakkan, tidak mungkin dong Tuhan itu mati itu dan segalanya. Disuguhkan pemikiran tentang Tuhan yang tidak boleh mati dan segalanya. Masalahnya berani menggenggam atau tidak kebenaran itu hidayah. Jadi hidayah itu bukan ditunjuk sama Tuhan, lu hidayah lu. Lu hidayah. Bukan.
Jadi kalau enggak, semua orang nanti akan komplain ke Allah. Ya Allah, enak banget orang ini bisa dapat hidayah, aku nggak dapat ya Allah. Lalu gak adil jadi Tuhan lo. Kalau udah tahu yang tidak beriman kepada lo masuk neraka, lo kenapa lo nggak tunjuk gua? Kenapa? Lo jahat banget jadi Tuhan ya Allah. Ya Allah, kenapa lo jahat banget jadi Tuhan? Udah lo tahu kami masuk neraka, kenapa nggak kasih kami hidayah? Wah gitu Kak Dian, bakal digugat nanti. Karena konsep hidayah itu artinya apa? Nih gua kasih lu jadi manusia, setuju nggak lu jadi manusia? Setuju. Nih gua kasih lu akal, setuju nggak lu punya akal? Setuju. Nih gua kasih lu pikiran, setuju nggak lu punya pikiran? Nih gua kasih konklusi akal, buah-buah pikiran akal, setuju nggak lu untuk dapatin itu semua? Setuju. Oke, gua serahin bebas dan totalitas buat lu ya. Oke. Ketika kita udah miliki semua itu, kebenaran, kesalahan terus hadir. Arti kesalahan bagaimana? Saat kamu melihat hitam berarti bukan putih. Kebenarannya hitam bukan putih. Selain yang hitam berarti itu kesalahan. Berarti kesalahan, kebenaran itu terus masuk. Begitu juga dalam ketuhanan. Saat kemudian kamu mengexperience, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah itu, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah itu, ada yang nyembah ini, ada yang nyembah itu. Menunjukkan apa? Kenapa semua itu bisa terjadi? Oh, karena keturunan. Akankah Tuhan itu berdasarkan keturunan? Kalau agama ada 27, maka ada 27 yang menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin akan menolak. Kemudian kamu berhasil mengexperience, kemudian kamu meneliti, kemudian kamu mencari mana Tuhan yang paling benar. Dan ketika disuguhkan, ini Tuhan yang benar, misalnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu keluar daripada agamamu, kamu bakal dimusuhi, kamu bakal gini, kamu bakal gitu. Padahal gereja udah bilang tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Misalnya, satu hal, kamu berani nggak genggam yang benar ini? Itulah hidayah. Antara berani menggenggam kebenaran ataupun tidak. Nah, jadi arti hidayah itu bukan ditembak-tembak sama Tuhan, bukan. Kita berani memilih. Itulah hidayah. Arahannya tuh ke situ. Banyak banget teman-teman yang mungkin ada juga arahannya nggak ke sana, ada juga kan yang lebih ke logis, akhirnya ke sains, akhirnya lama-lama nggak ke kayak nggak nyambung gitu sama ketuhanan. Tapi gue ternyata malah masuknya ke ketuhanan gitu. Itu kan lama-lama nanti ke spiritualis, dia akan masuk lebih dalam tuh dari itu. Cuma kan biasanya kita berangkat itu dari keresahan dulu. Bener ya. Tengok tuh. Itu ya yang murtad tadi, tengok tuh kesaksiannya. Nih kesaksian mu'alafah. Yang tadi murtadah. Gimana tuh otak yang dipakai? Nih mu'alafah, tengok nih Dian Sastro Wadoyo. Mantap, Kakak Dian luar biasa, keren. Keresahan, titik lemah kita, titik terpuruk. Ada pertanyaan soalnya. Masuk. Dian Sastro titik terendah dalam hidup. Nah, itu kan dari situ juga tuh ada pasti. Ada kah? Ada. Banyak, lo mau yang di mana? Banyak banget. Wah, aduh Kakak Dian, kenapa Kakak nggak curhat ke aku kalau Kakak lagi berada di titik terendah? Curhatin dong. Idola aku nih guys, Kakak Dian Sastro nih. Rangga, aku jadi ingat Rangga. Biar nggak nih ya? Oh, menarik sekali nih. Tahun 2002 atau 2003 ya? Gue lagi diajak Bali pertama, baru terjadi beberapa minggu sebelumnya. Bali kayak kota mati, kayak ghost town gitu ya, ekonomi terpuruk. Terus ada beberapa teman-teman dari anak-anak geng-geng aksara tuh dulu di Jakarta bikin inisiatif 1000 lilin ke Bali. Jadi 1000 orang pertama yang datang lagi ke Bali untuk menghidupkan perekonomian di situ. Datanglah kita, salah satunya ada Nugi. Tapi dia ternyata udah lama malah. Oh, gue ketemu di situ deh. Oh, ternyata ada lo juga nih gitu. Gue baru mualaf lagi, baru mulai ngafalin Al-Fatihah. Terus baru bisanya itu doang kalau nggak salah. Terus habis itu gue masuk ke situ, itu sepi banget. Terus ada sebuah kegiatannya tuh kita lihat situs pemboman. Baunya masih. Oh, masih baunya. Masih, bau gosong campur bau, bau amis anyir itulah ya gitu. Suasananya nggak enak banget gitu loh. Dan itu kan lo tahu Kute itu kan, jalan itu kan, jalan Legian itu kan. Itu kan yang ini kan pantai nih. Ini kan lo gini terus habis itu lo belok kiri terus ini nih pedis sama itu kan. Bomnya gitu kan. Gue ngeliat kawahnya tuh 1 meter 2 meter ke bawah. Yang di bawahnya mobil itu. Waduh. Gue di situ nggak tahu ya, mungkin karena gue di situ sensitif banget ternyata, Bo. Itu gue nginep di Hotel Hard Rock. Itu Hotel Hard Rock kan yang ada musik terus, happening. Bo, di situ rasanya bener-bener mati, bener-bener
serem banget. Dan gue tidur di situ sama temen gue, Mbak Raya Makarim. Besok tidur enak mangap-mangap, gue buset dengan bisa tidur. Apa kepikiran? Itu kan cuma gue doang sama Mbak Raya di kamar ya. Ini gue jadi uka-uka lagi nih, tapi itu rasanya rame banget satu kamar. Serius lu? Terus gue baru bisanya doa Al-Fatihah kan. Terus gue berdoa lah gue, Bo, tengah malam. Ini lagi sedih loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini titik terendah dalam hidup loh. Gue rasanya kayak mau mati, men, gitu loh. Dan gue baru gue nggak bisa lihat, untungnya gue bukan orang yang gifted, gue nggak bisa lihat. Tapi gue di situ ngerasa sensitif, rasanya rame banget, kayak makin deket, bro. Gue yang kayak ya ampun Tuhan, ya gue udah nggak tahu lagi, gue udah cuma bisa doa aja. Gue cuma bisa doa lebih aja. ke takut ya? Kayak lagi disamperin sama banyak banget orang sekampung. Buluk-buluk ya ampun, besokannya kita ada acara melarung ke melarung sama pedanda-pedanda Bali pantai. Untuk melarung ke pantai. Pokoknya semua kesedihan, semua buang itu kita secara simbolisasi kita lepasin, kita let go lah, kita cuci lah gitu. Tolong siapapun jiwa-jiwa yang merasa disakiti, tidak segala macam, kita doakan mereka supaya mereka bisa ikhlas apa gimana, pokoknya kita serahkan lagi kepada alam gitu, biar dicuci sama laut gitu loh. Wah, gue baca puisinya berapa baris gitu ya. Lu baca puisi? Baca puisi yang ditulis sama Gunawan Muhammad kalau nggak salah, tentang ada pokoknya jangan sampai kita biarkan kekerasan menjadi cara yang lazim untuk mengemukakan pendapat. Itu di kalimat itu gue nangis sampai gue nggak bisa denger puisi gue sendiri, gue ngomong apa sih, pokoknya udah ingus kemana-mana. Terus yang nonton baraya gini, gue ngeliat mukanya gini kayak nggak ada yang tahu gue ngomong apa. Enggak, lu berpikir kayak orang akan nangis semua gitu? Iya, nggak tahu gue doang. Ini komedi apa sih? Ini udah horor. Ini masih sedih loh ini. Iya, gue tetep mau stick di sedih. Lu jangan bawa gue ke sana dong. Cuma emang lucu, menurut gue emang lucu. Semesta tuh emang punya cara-cara yang lucu lah untuk menegur kita semua. Terus di situ gue nangis, di situ kayak gue merasa nggak ada batasan antara kita agama apapun. Mau kita Hindu, kita Islam, kita Kristen, kita apapun lah. Di situ kemanusiaan itu disakiti dan diserang. Karena barang siapa satu orang pun dibunuh gitu loh, lo kayak lagi bunuh seluruh umat manusia. Jadi guanya juga merasa terbunuh gitu loh. Lu jahat banget sama sensitif ini lo. Dan di situ gue lagi peka-pekanya kali, karena gue lagi filsafat banget, lagi nyari banget kan. Dan gue baru nemuin di Islam gitu. Jadi gue kayak patah hati banget gitu loh, bahwa ada saudara-saudara gue yang merasa itu tuh benar gitu loh. Itu kan jadi kayak, dan gue masih umur 21 loh. Jadi gue kayak very emosional. Kayak emosional banget, dan gue stres banget gitu loh gitu. Dan akhirnya yang titik terendahnya adalah udah nih, itu kita 2 malam di situ. Abis acara melarung, gue udah merasakan ini banget. Besokannya adalah gue mesti pergi ke gue janji sama nyokap gue kalau nggak salah, gue harus ke Singapura. Itu kan Bali ya. Gue pesawat gue tuh pagi banget, jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu. Terus gue lupa, yang namanya international flight itu kan harus bayar fiskal ya. Iya. Si bego gue nih, gue kan baru-barunya mulai traveling sendiri ya. Gotong-gotong, gue dulu belum punya koper yang ada rodanya. Jadi lo tahu duffel bag yang gede banget nggak sih, duffel bag olahraga? Iya, tahu yang panjang gitu kan. Itu gue packing penuh, gue gotong. Itu berapa ya, 15 kilo atau 20? Pokoknya yang bener-bener anjrit gitu ya. Yang ini tuh sebisa gue begonya gue dari hotel itu berangkat jam 3 pagi, gelap-gelap masih sunyi gitu, dan dalam keadaan Bali lagi kayak kota mati. Gue di drop di Bandara Ngurah Rai kan. Salah drop. Si pinter ini di dropnya di domestik ya kan. Oh iya, lu internasional. Gue begonya gue baru, oh iya gue kan internasional. Jalan kaki lah gue dari domestik ke internasional yang jauh, 2 apa 3 kilo. Gotong-gotong jam 3 pagi. Seorang Dian Sastro ini yang baru aja mualaf ini, anjir kagak ada orang, asli gotong-gotong, anjir. Maksud gue ya, lo nggak usah mikir Dian Sastro tuh mewah apa, ada entourage-nya, ada apa, enggak benerannya sih gue gotong. Dan itu bener-bener jam 3 pagi, satu orang manusia pun sepanjang sejauh mata memandang tidak ada satupun. Terus itu tuh udah ya Bali lagi serem-seremnya. Gue abis dihantui dari malam-malam sebelum, gue gotong-gotong itu, si anjing gila, berat banget. Nyampe
belum selesai. Gue nyampe internasional nih. Lucu juga. Nyampe nih, check in. Iya. Oke, ini tiket udah ada nih Pak, gini-gini. Fiskal. Belum. Fiskal. Zaman dulu kayak pret duit cash kan ya. Iya. Kagak ada dong, gue dulu kan adanya ATM gue kan. Mati gue cari ATM dulu ya Pak. Ini udah mesti boarding. Karena gue telat kan, gue jalan 2 kilo gotong-gotong itu kan gue jadi telat. Jadi last minute nih gue check in yang walaupun cuma gue doang penumpangnya. Dan itu cuma satu-satunya flight hari itu ke Singapura. Satu orang? Iya pokoknya dikit banget lah orang yang berangkat. Orang nggak ada flight ke Bali. Kan Bali lagi sepi. Itu alhamdulillah itu flight nggak di itu. Iya, ATM. ATM nggak ada ATM bro waktu itu. Jauh banget lah. Intinya ATM tuh di domestik, di internasional tuh nggak ada ATM waktu itu. Pokoknya susah banget. Jadi lu mesti? Di situ gue udah lemes. Gue cuma gini dong. Ya Allah, terserah deh. Kalau emang saya nggak usah berangkat, apa gue di situ udah rasanya udah down banget. Rasanya hidup tuh mau runtuh, udah gue bego banget, udah gotong-gotong berapa kilo, udah nggak ada orang di situ sendirian, rasanya sendirian. Itu gue bener-bener terserah deh, ya udah pasrah sepasrah cuma doa aja. Tiba-tiba si bapak-bapak yang jaga Angkasa Pura Bali itulah, gue nggak tahu pak siapa gitu, orang Bali, tiba-tiba sini mbak, sini saya bayarin aja fiskalnya. Dibayarin, gue nggak kenal. Tapi dia nggak tahu lu Dian Sastro itu? Nggak kenal, nggak tahu. Dan gue juga udah pasrah, gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantuin sama orang nggak kenal siapa dan orang Bali, orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah di situ. Wah, bisa-bisanya ada yang nggak kenal sama Dian Sastro ya, guys. Kalau kalian nggak kenal Bang Daman nggak apa-apa. Dian Sastro kalian nggak kenal, gue nggak bisa terima. Kalian nggak tahu ada apa dengan cinta ya. Kalian nggak kenal sama Rangga, wah parah kalian. Percaya Tuhan. Masa kecilnya pada kemana, woi? Lu kalau doa, lu dijawab. Tergantung seberapa pasrahnya lu doa. Tapi saat lu melewati proses, harus pasrah mau mati dulu baru. Iya. Gue tambahin dikit. Ibaratnya nih ya, kalau kita yang muslim kalau lagi umroh ada niatan mau cium hajar aswad, itu kan harus melalui perjuangan dulu. Perjuangannya tuh tengah-tengah tuh lu sampai udah deh nggak jadi deh ya Allah gitu. Deh saya mati aja deh, soalnya sempat kegencet-gencet yang udah bisa mati nih gitu, bisa nih gitu, ya udahlah pasrah aja. Giliran lo pasrah tiba-tiba jeruk lo dikasih gitu. Ini ada filsafat lahir langsung. Iya. Kamu akan menemukan keikhlasan. Jadi bukan apa ya? Ini puisi terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tinggal wujudkan rasa ketakwaan kamu kepada Allah, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Selalunya kepadamu akan ada jalan keluar. Jadi jangan salah. Ulama tasawuf menjabarkan bahwa takwa kepada Allah dan jalan keluar tersebut artinya saat Tuhan memberikan kamu cobaan, ya saat kamu diberikan cobaan, itu sebenarnya Tuhan bukan mau kamu selesain itu masalah itu. Allah kasih kamu masalah, bukan sebenarnya, woi selesain dulu masalah itu. Tidak. Yang sebenarnya Allah mau dari kamu datang, kamu mengakui bahwa diri kamu hamba yang lemah, bahwa Dia yang maha kuat. Maka setelah, jadi ibarat Tuhan cuma mau kamu datang kepadanya. Dia udah tahu masalah itu bakal kelar. Dia udah tahu Dia akan selesaikan semua masalah. Pernah nggak kalian di dalam hidup teman-teman ya bereksperience terhadap diri kalian? Ada yang namanya seakan-akan ini masalah nggak akan pernah kelar. Aku nggak akan pernah nyelesain masalah ini. Masalah ini terlalu berat, tidak sanggup untuk aku pikul. Ujung-ujungnya di umur kalian seperti ini, masalah yang terdahulu udah kelar kan? Udah selesai kan? Untuk menunjukkan apa? Setiap masalah Allah udah punya jalan keluarnya. Allah cuma mau lu datang kembali dan menyatakan diri lu sebagai hamba. Dan Tuhan yang akan menjamin setiap masalah lu kelar. Itu puisi terindah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikanmu rezeki daripada apa yang kau tidak duga-duga dan kau tidak sangka-sangka. Terus gimana lagi? Wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya apa? Berserah diri. Ya Allah, ini dunia punyamu, diriku punyamu, masalah yang kau ciptakan juga punyamu. Engkau berhak mengambil diriku, engkau berhak membolak-balikkan dunia, engkau berhak mencabut segala masalah tersebut. Apa yang kita takutin? Tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena Allah, aku selesaikan masalahmu.
Apa yang tidak terjawab di Islam? Itulah filosofisnya kakak Dian Sastro Wardoyo. Oke, terima kasih banyak. Kita udah menyaksikan tadi yang di early game. Siapa itu? Asmiranda sama si Vano nih ya. Di mana kisah kelamnya mereka dulu sempat heboh teman-teman. Ini apa namanya itu bukan alasan mereka itu dibenci gini-gini. Ini si Vano ini udah pernah mualaf dia, ya demi buat nikah sama Asmiranda. Jadi karena udah menikah akhirnya dikristenkan versi kawinisasi hingga kemudian dibawalah si Asmiranda ini ke dalam Kristen, menunjukkan dia sedang mempermainkan agama untuk berpura-pura mualaf dan merekrut dia siapa ini? Si Asmiranda untuk ikut ke agamanya. Ini. Gitu caranya. Mempermainkan agama demi kawinisasi ini. Ini yang lu bilang puji tukang tadi. Nah. Terus. Yang jadi masalah bukan di sini. Yang jadi masalah setelah itu yang lu bilang memfitnah Islam dengan bom. Sekarang gini. Masalah bom itu tidak mungkin tidak ada liputan. Dan tidak mungkin tidak tercium di kepolisian. Sekarang setelah acara itu, ini maksudnya gini, ini ada bom nih. Kalau tingkat bom, pasti kabarnya booming. Dan pasti itu akan tercium di televisi. Dan kemudian ini berita pasti bakal menyebar. Tidak ada buktinya. Terus, bom itu yang ada di bawah panggung siapa yang jinain? Pendeta. Jadi jalur pendeta sekarang setelah memahami kekristenan, selanjutnya apa? Tugas pendeta menjinakkan bom maksudnya. Nggak ada berita apa-apa. Itu nalar logiknya, teman-teman ya. Tidak ada berita apa-apa, tidak ada kabar dari wartawan, tidak ada liputan, tidak ada penjinak bom. Semua pendeta semua. Yang ngasih info juga pendeta, berarti pendeta wartawannya. Udah, yang menyelidiki ada bom di bawah panggung juga pendeta, berarti pendeta itu tugasnya sebagai polisi. Dan kemudian bom itu menjadi aman, itu juga tugas pendeta. Dia menjadi penjinak bom saat itu. Wah, luar biasa, saya pengen jadi pendeta. Dia bisa segalanya. Jinak bom juga bisa. Oh, kira-kira mereka menjinakkan bom. Dalam nama Yesus, jinaklah bom ini gitu maksudnya. Oke, terima kasih banyak. Udah hampir 1 jam kita bersama. Terima kasih banyak. Kita kembali lagi next waktu di channel kita ya teman-teman ya. Oke, saya Daman Nuri. Terima kasih banyak. Kita udah melihat kesaksian daripada mualaf, kesaksian daripada murtadah. Mana yang lebih filosofis, mana yang lebih rasional. Jangan rugi diberikan akal untuk kemudian menemukan Tuhan yang benar. Karena kebenaran sejati itu ada di akal kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.